Mari kita membaca dari Markus 9. Markus pasal 9 ayat 38 sampai 41. Markus pasal 9 ayat 38 sampai 41. Ayat 38 saya akan bacakan, 39 kaum bapak, 40 kaum pemuda, 41 sama-sama. Saya mulai dari ayat 38. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Kaum ibu, 41 sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Tema kita hari ini, hati yang berpihak. Saudara-saudara, sering sekali kita ada keberpihakan kepada sesuatu hal atau kepada satu golongan, satu pribadi, itu namanya hati berpihak. Jadi di dalam pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di bumi, dia memilih hanya 12 murid. 12 murid ini dididik, diajar menjadi pengikut Yesus, atau boleh dikatakan menjadi murid Yesus yang kelak akan meneruskan pelayanannya di bumi. Tetapi sebelum Tuhan Yesus datang, sudah ada golongan. Di bumi ini sudah ada golongan yang namanya adalah golongan Farisi, golongan ahli Taurat, ya. Orang Farisi dan ahli Taurat inilah yang melayani di bait Allah. Mereka lah yang punya pengaruh. Ketika jemaat beribadah, mereka ini punya pengaruh besar. Sehingga mereka dikatakan golongan yang berpengaruh. Golongan Farisi, golongan ahli Taurat. Tetapi sesudah Tuhan Yesus datang ke bumi, dia memanggil 12 rasul menjadi muridnya yang akan mengikuti dia dan yang akan dididik oleh dia, diajar tentang kerajaan Allah. Maka golongan Farisi dengan golongan murid Yesus itu berbeda. Mengapa berbeda? Karena gurunya sudah beda. Orang Farisi, golongan orang Farisi dan imam-imam, mereka menjadi guru pengajar, sedangkan murid Yesus, Yesus gurunya. Tuhan Yesus menjadi guru yang mengajar mereka, yang mengarahkan, mendidik mereka. Kalau ahli Taurat orang Farisi dasarnya mengajar apa? Hukum Taurat. Ya, kita bisa bedakan. Ahli Taurat orang Farisi sebagai pengajar waktu itu adalah dasarnya Allah, hukum Taurat, hukum Musa yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai. Ada 10 perintah Tuhan, itu ya salah satu hukum Musa. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan tentang apa? Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebenaran. Mengajarkan tentang kasih karunia. Satu mengajarkan hukum Taurat, Tuhan Yesus datang mengajarkan kasih karunia. Hukum Taurat itu harus kita lakukan. Hukum Taurat itu memperberat hidup kita. Kenapa? Banyak aturan-aturan, banyak tekanan-tekanan. Ketika kita tidak mampu, kita merasa bersalah, kita merasa tertuduh. Tapi Tuhan Yesus datang memberikan kasih karunia. Apa maksud kasih karunia?
Kasih karunia artinya adalah dia sendiri rela menjadi pelaku hukum Taurat. Dia sendiri yang menggenapi seluruh hukum Taurat. Sehingga siapa yang percaya kepadanya ikut menggenapinya. Kalau kita disuruh yang melakukan hukum Taurat, tidak ada yang mampu. Ini sudah dua golongan. Golongan yang ketiga, ini golongan orang Yahudi. Orang Yahudi pada waktu itu beranggapan bahwa merekalah yang paling rohani. Golongan mereka inilah yang dianggap paling rohani, yang lain semua kafir. Yang lain semua najis, berdosa, gak bertuhan. Kita yang bertuhan ini. Kita yang memiliki Allah ini. Kita bangsa pilihan ini. Itu golongan Yahudi. Jadi golongan Yahudi merasa dirinya lebih rohani daripada yang lain. Udah 3 golongan ya. Satu lagi golongan gak saya masukkan di dalam gambar. Golongan non-Yahudi. Kita, ini gambarnya. Jadi gak ada di sini gambarnya, kita gambarnya. Kita adalah golongan yang keempat. Golongan yang tidak termasuk imam, tidak termasuk murid Yesus yang dididik 12 itu, tidak termasuk orang Yahudi. Berarti kita di luar. Kita golongan non-Yahudi namanya. Nah, tetapi saudara-saudara, salah satu murid Yesus yang namanya Yohanes, Yohanes juga merasa bahwa golongan mereka ini yang paling benar. Golongan mereka ini yang percaya, yang lain gak ada yang percaya. Itu menurut Yohanes. Maka kita melihat di dalam ayat 38 tadi, kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Dia tidak termasuk di dalam golongan kita." Ya, ini mengusir setan. Dia bukan golongan murid yang 12 itu ya. Seorang yang mengusir setan dengan nama Yesus, tapi dia tidak termasuk di dalam golongan murid yang dipanggil 12 itu. Tapi mengusir setan. Demi apa dia usir? Bukan demi Baal, bukan demi setan, tetapi demi nama Yesus. Maka Yohanes katakan apa? Kami cegah, kami larang, karena dia bukan kelompok kita. Jadi di luar kelompok kita nggak boleh memakai nama Yesus, ya kan gitu ya. Kita aja yang berhak pakai, yang lain nggak boleh. Nah, ini pemikiran yang sempit. Jadi pemikiran murid pun waktu itu masih sempit. Kenapa? Karena mereka yang merasa berhak memakai nama Yesus. Di luar golongan mereka, di luar kelompok mereka nggak boleh gitu ya. Tapi apa respon Tuhan Yesus terhadap Yohanes? Ayat berikutnya. Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Jadi siapapun dia, apakah golongan imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi, siapapun golongan-golongan yang ada non-Yahudi, bisa percaya kepada Yesus. Dan orang yang percaya akan diberi kuasa. Itu membuktikan bahwa yang berkuasa itu bukan berdasarkan golongan, bukan berdasarkan gereja, tetapi berdasarkan nama Yesus. Maka siapapun kita, apakah kita bangsa pilihan atau tidak, kita semua berhak memakai nama Yesus. Kita semua berhak percaya kepada nama Yesus yang punya kuasa. Sehingga di luar para rasul yang 12 ini,
di luar golongan ini bisa mengusir setan demi nama Yesus. Oleh karena apa? Karena dia percaya. Iman kepada Yesus itu tidak pernah dibatasi oleh Allah. Allah tidak membatasi, oh ini boleh beriman karena ini golongan rohaniawan. Wah, ini golongan biasa, nggak boleh beriman. Bukan. Golongan yang merasa rohani dengan golongan yang diabaikan, yang dianggap najis sekalipun, ketika beriman kepada Yesus, dia berhak memakai nama itu. Dan dia punya kuasa menggunakan nama itu. Itu artinya bahwa nama Yesus berkuasa. Nama itu yang berkuasa, bukan orangnya, bukan golongannya, tapi nama Yesus. Walaupun 12 rasul sudah dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi murid dan pengikutnya, kalau mereka tidak percaya, mereka tidak akan punya kuasa. Contohnya, dari 12 itu ada enggak salah satu muridnya yang tidak punya kuasa? Judas. Ini sudah masuk golongan ya, kelompok, murid, barisan. Barisan Tuhan Yesus maju ke depan gitu ya. Dia masuk barisan. Tapi tidak percaya. Walaupun dia masuk dalam barisan panggilan, Tuhan Yesus memanggil 12, tapi satu di antara mereka menjadi pengkhianat. Jadi saudara-saudara nggak jaminan kalau kita satu gereja. Ya, oh kami sudah satu merek, satu gereja. Satu gereja pun bisa ada pengkhianat. Ya, karena murid Tuhan Yesus ada pengkhianat di dalamnya. Jadi kalau dia tidak berpihak kepada Yesus, inilah pengkhianat. Dari golongan manapun dia, walaupun kita nggak satu gereja, kalau dia berpihak kepada Yesus, itulah sahabat kita. Jadi kita bersahabat, kita bersaudara, bukan karena merek gereja, tapi karena nama Yesus yang berkuasa itu. Setiap hati yang berpihak kepada Yesus, itulah sahabat kita. Itulah saudara kita. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kenapa nggak bisa memisahkan? Karena saudara di dalam Tuhan tidak ada keterpisahan. Saudara darah daging pasti terpisah. Siapa kita yang saudara darah daging satu saat akan pisah. Siapa yang memiliki saudara di dalam Yesus, takkan ada yang bisa memisahkan kita sampai ke surga. Itu saudara yang sebenarnya. Maka Tuhan Yesus katakan, jangan cegah dia. Siapa yang tidak melawan kita, dia adalah sahabat kita, ya. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Berarti kalau tidak melawan, dia percaya, dia memakai nama Yesus, walaupun dia tidak masuk dalam golongan murid, itu adalah sahabat. Itu berada di pihak kita. Kenapa? Karena dia sama-sama percaya kepada satu nama, Yesus Kristus. Jadi di tengah dunia ini pun pikiran sempit yang ada pada Yohanes ada juga pada orang-orang Kristen. Bagaimana pikiran sempit? Kalau tidak gerejanya rasanya sesat semua. Ya kan? Gereja apa itu? Oh, kalau bukan gereja kita sesat itu. Jangan ke situ. Ini sempit. Siapa yang menganggap bahwa di dalam kelompoknya itu saja ada Tuhan, itu sempit. Hanya golongannya yang bisa memakai nama Yesus, itu sempit. Hanya dia yang bisa menggunakan Yesus, dan hanya dia yang bisa percaya Yesus, itu pikiran sempit. Tapi kalau pikiran yang luas bagaimana? Semua orang. Karena kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk semua orang, semua golongan. Apakah golongan pembesar, golongan budak, golongan biasa, Tuhan datang untuk semua golongan. Jadi saudara golongan apa? Golongan apa kita? Golongan yang tidak masuk hitungan.
Ya, kita ini golongan yang gak masuk hitungan. Mengapa? Karena kita bukan orang Yahudi, kita bukan bangsa pilihan. Kita harus sadar siapa kita. Oh, saya bukan bangsa pilihan. Saya sebenarnya orang yang tak masuk hitungan. Kalau orang yang sadar dia gak masuk hitungan, lalu dimasukkan ke hitungan, bagaimana? Bangga dia? Sombong dia? Atau merendah? Kalau kita sadar kita tidak masuk hitungan, begitu dihitung oleh Tuhan, pasti kita semakin merendahkan diri. Pasti kita semakin menghormati Tuhan, mengagungkan Dia. Siapakah aku ini ya Tuhan, sehingga Engkau melayakkan aku? Siapakah aku ini Tuhan, sehingga aku bisa mengenal-Mu sebagai penciptaku, Allah yang mengasihi aku, Allah rela selamatkan aku. Siapa rupanya aku ini? Akulah dari latar belakang keluarga yang penyembah berhala kok. Benar ya? Rata-rata kita penyembah berhala semua orang tua kita. Karena dulu belum tahu. Latar belakang penyembah berhala yang harusnya dimurkai oleh Allah, tapi Tuhan selamatkan kita. Ini harusnya membuat kita semakin menyadari keadaan, semakin kita menghormati Tuhan, semakin sujud kepadanya. Tuhan, aku tak layak, tapi Engkau layakkan. Siapakah aku? Aku bukan orang yang terkenal. Aku bukan orang punya pengaruh. Aku bukan orang kaya. Aku tidak apa-apanya, tapi Engkau selamatkan aku. Engkau pilih aku di antara sekian banyak sukuku. Ya, saudara, suku apa? Dari suku kita salah satu dipilih oleh Tuhan. Dari keluarga kita salah satu dipilih Tuhan. Bukan karena kita lebih daripada saudara-saudara kita, tapi semua itu oleh belas kasihan Tuhan. Siapa yang dipilih Allah, siapa yang hati berpihak kepada Allah, itulah yang layak di hadapannya. Maka salah satu perempuan Sirofenisia, perempuan Kanaan, yang bukan bangsa pilihan, kenapa mendapat pertolongan? Kenapa anaknya itu bisa sembuh? Oleh karena percayanya, imannya kepada Yesus, keberpihakannya kepada Yesus, bukan karena siapa-siapa dia. Jadi kalau kita menyadari aku tidak siapa-siapa, kita mengharapkan hanya belas kasihan. Tuhan, aku tidak siapa-siapa, aku tidak ada apa-apanya. Latar belakang keluargaku pun aku tahu. Dari nenek-nenekku aku tahu. Keluarga yang hancur, ya, hancur berantakan tanpa kehadiran. Tapi karena kehadiranmu, belas kasihanmu, Engkau memperbaiki hidupku. Karena itu aku sujud di hadapan. Aku menghormati Engkau, meninggikan namamu. Maka di luar golongan murid, ada orang yang mengusir setan, diberi Tuhan kuasa kepadanya. Di luar golongan-golongan yang terkenal, kita kan di luar golongan terkenal ini. Ketika hati kita berpihak kepada Yesus, percaya kepada Yesus, kita mendapat belas kasihan. Jadi gak susah. Jangan pandang banyaknya dosa saudara. Jangan hitung-hitung. Tapi hitung kasihnya Tuhan. Kasih Tuhan melebihi dosa kita. Besarnya kasih Tuhan melampaui kejahatan-kejahatan kita. Sebanyak apapun kejahatan kita, kasih Allah yang besar melenyapkan semua dosa kita, menyucikan kita dari semua kejahatan kita. Jadi setiap kali kita beribadah, yang kita ingat apa? Kasih Tuhan, bukan dosa. Kalau dosa terus yang kita ingat setiap kali datang beribadah, berat. Dosa kejahatan yang terus kita ingat-ingat, atau kesalahan orang lain yang sebelah kita, kesalahan keluarga kita, berat. Tapi ingat cinta kasih Tuhan yang melebihi segalanya, itu akan menyelesaikan dosa-dosa kita. Seberat apapun, sebanyak apapun, Tuhan berkuasa menyelesaikannya. Jadi kita yang tidak masuk golongan pilihan tadi ya,
kita pun layak. Kita pun dikasihani oleh Tuhan dan akan diberikan pengampunan, keselamatan oleh karena namanya. Kemudian ayat 41, mari kita baca bersama-sama 2 ayat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Yesus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ini ada pengikut-pengikut Yesus, ini ada yang memberikan air kepadanya, air putih secangkir. Dasar dia memberi air putih secangkir ini adalah karena ini adalah pengikut Yesus. Jadi air putih saja pun diberikan, ada upah. Mengapa ada upah? Air putih kan biasa, dimanapun bisa dapat. Karena dasarnya memberi. Perhatikan ayat terakhir tadi. Oleh karena kamu adalah pengikut Kristus. Itu dasar. Dasar seseorang memberikan air ini. Oh, ini pengikut Yesus. Kalau dia pengikut Yesus, dia memberitakan tentang Yesus. Dia menyampaikan kabar baik tentang Yesus. Berarti kalau aku menghargai Yesus, aku menghargai pemberita Kristus. Itu maksudnya ya. Ketika seseorang menghargai pemberita Injil, itu sama halnya dia menyambut Yesus, menghargai Yesus. Karena yang diberitakan oleh pekabar Injil itu adalah Yesus, bukan dirinya. Ketika pekabar Injil menyampaikan Injil, dia tidak menyampaikan organisasinya, dia tidak menyampaikan dirinya, tetapi dia menyampaikan tentang satu pribadi Allah. Itulah Yesus Kristus yang bisa mengampuni dosa saudara. Jadi saat saudara menyambutnya, menghargainya, berarti saudara tidak akan kehilangan upah. Berarti segala sesuatu yang kita buat untuk Tuhan Yesus ada upahnya saudara. Jadi sekarang saya mau tanya, kalau saudara beribadah dasarnya apa? Apa dasar kita datang beribadah? Jangan-jangan mikirkan perasaan pendeta. Nanti gimana perasaannya kalau aku nggak datang, gitu ya? Bukan berdasarkan Kristus. Aku datang adalah oleh karena nama Tuhan. Aku mau menyembah Dia, meninggikan Dia. Tanpa Dia aku tidak bisa hidup. Tanpa Dia aku tidak ada apa-apanya. Itu artinya oleh karena nama Yesus. Apapun yang kita kerjakan, kalau dasarnya berdasarkan nama Kristus, ada upahnya. Maka dibuat di sini secangkir air. Secangkir air itu paling kecil. Sekecil apapun kita buat untuk Tuhan, kalau itu berdasarkan Tuhan, maka kamu akan terima upahmu. Tapi sebesar apapun kita buat, bukan berdasarkan Tuhan, bukan Tuhan dasarnya kita bertindak, akan sia-sia. Saudara-saudara, mengapa orang tua mati-matian bekerja cari makan? Karena dia mengasihi anaknya. Dasar orang tua bekerja biasanya karena anak. Mati-matian untuk anak. Berarti dasarnya adalah mengasihi anak lebih dari diri sendiri. Karena aku mengasihi anak-anakku, maka aku rela bekerja mati-matian, mendapatkan uang sekolahnya, uang kuliahnya, sampai dia nanti tamat sarjana, supaya hidupnya tidak seperti aku yang tidak jadi sarjana. Mungkin gitu ya, orang tua yang belum jadi sarjana. Dasar dia bertindak apa? Kasih kepada anak. Dia mengasihi anaknya, maka dia rela lakukan apa saja terhadap anaknya. Kalau kita, dasar kita bertindak oleh karena nama Yesus, maka apapun yang kita kerjakan itu tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun yang kita perbuat untuk Kristus,
itu ada upah. Jadi mari kita selidiki diri kita. Saya beribadah berdasarkan apa? Saya berdoa karena apa? Bisa doa bukan karena Tuhan Yesus dia berdoa, tapi karena pergumulan yang berat. Maka orang yang berat pergumulannya, dia rajin berdoa. Kalau lagi hidupnya beres, dia lupa berdoa. Berarti dasarnya berdoa adalah untuk diri sendiri. Jadi berdoa itu karena atas masalah pergumulan yang berat, maka datang kepada Tuhan berarti mengasihani diri. Siapa yang datang berdoa kepada Tuhan karena ada masalah saja, itu karena mengasihani diri. Itu buktinya dia mengasihi diri, bukan mengasihi Tuhan. Siapa yang membaca Alkitab karena pergumulannya berat, itu pun mengasihi diri. Berat kali pergumulanku, bacalah. Mana tahu nanti sedikit ada longgar-longgar sedikit ya, nggak terlalu berat lagi. Jadi ini dibuat Alkitab ini dibuat seperti obat penenang, ya, supaya tenang. Obat penenang. Lalu dia nggak bisa tidur, baca Alkitab. Jadi obat tidur. Ada jadikan Alkitab obat penenang, ada yang jadikan obat tidur, ada yang jadikan anti mimpi. Karena dia sering mimpi, maka diambil Alkitab taruh di bawah bantal. Ini dasar-dasarnya, kita harus ngerti. Bukan berdasarkan aku mau mendengarkan Tuhan berbicara kepadaku. Kalau kita mau mendengar Tuhan berbicara, itu tidak dilandasi oleh situasi. Bukan karena situasi berat, sulit, gundah gulana, bukan. Tapi secara rutin kita mau mendengarkan suaranya berbicara kepada kita. Karena dia adalah Tuhan kita, pencipta kita, yang harus kita dengarkan. Tanpa kita dengar pencipta kita, kita akan meper. Kita akan menyimpang, kita akan salah jalur, kita tidak akan di dalam rel lagi. Kalau kereta api keluar relnya, dia akan merasa berat. Kehidupan kita pun di luar rel Tuhan, kita merasa berat. Tapi kalau kita di dalam rel Tuhan, kita ringan. Walaupun banyak persoalan, pergumulan, tapi karena kita dipimpin oleh Allah, berjalan di dalam relnya Tuhan, kita bersama Tuhan menghadapi pergumulan, persoalan, kesulitan, masalah yang ada. Berarti ringan. Jadi membaca Alkitab, saudara, kenapa malas? Tadi masih membaca Alkitab berdasarkan persoalan-persoalan. Tetapi justru banyak orang malas baca Alkitab. Kalau baca WA pacar, rajin gitu ya. Itu diulang-ulang. Ada WA-nya tadi, tertarik kali aku kata-katanya itu memuji. Gitu. Diulang-ulang. Tapi mengapa surat cintanya Tuhan, ini Alkitab ini surat cinta Tuhan loh kepada kita. Mengapa surat cinta Tuhan, cinta yang murni kita tolak, cinta palsu kita terima. Cinta manusia itu cinta palsu loh. Makanya waktu pacaran kayaknya baik-baik kali. Sesudah berumah tangga berantem melulu. Ini kan cinta palsu ini. Waktu pacaran kan jarang berantem. Jarang. Salah pun dimaklumi. Ya. Diterima apa adanya. Tutup mata. Ya sesudah berumah tangga buka mata dilebar-lebar. Akhirnya nampak semua kejelekannya. Waktu pacaran gak kelihatan apa-apa. Semua manis. Iya, semua rasanya manis. Akhirnya sesudah berumah tangga terjadi cekcok, perkelahian. Nyesal pun aku kawin samamu. Wah, bayangkan. Sama mantanku itu maunya tadi aku. Nah, ini sudah bahaya. Kalau sesudah jadi baru dibilang nyesal, itu nggak ada guna. Lebih baik waktu pacaran nyesal sehingga gak jadi. Nyesal aku pacaran samamu ya. Aku gantilah yang lain. Waktu pacaran ganti boleh-boleh aja.
Tapi sesudah berumah tangga nggak boleh. Karena sekali dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sekali kamu bersatu dengan pasanganmu, itulah seumur hidup. Maka sebelum jadi, pikir baik-baik. Lihat baik-baik, maunya aku nanti hidup seumur hidup dengan dia ini, gitu ya. Pandang baik-baik, perhatikan baik-baik dari ujung rambut ke ujung kakinya, dan sifat-sifatnya, karakternya, ya tabiatnya. Perhatikan semua. Jangan sekarang ya udahlah apa adanya. Sesudah jadi nyesal, kan gitu kan? Itu nggak bagus ya bagi para muda-mudi. Kalau udah orang tua sudahlah terima apa adanya. Nggak mungkin lagi cerai ya. Walaupun suka nggak suka, itulah dia pasanganmu. Tahankan sampai mati. Ya. Karena perpisahan itu dipisahkan oleh kematian. Jadi kalau belum ada mati satu nggak boleh kawin lagi. Kalau udah mati satu baru bisa. Jadi jangan doakan cepat mati supaya kau kawin. Maunya mati dia berkawin lagi aku. Gak cocok kali kurasa sifatnya ini gitu ya. Jadi ada yang pernah mendoakan pasangannya kayak gitu. Maunya matilah anak ini. Tuhan ambillah nyawanya. Udah malas aku serumah dengan dia ini. Banyak kali tabiatnya yang menjijikkan aku gitu ya. Nah itu nggak ada guna, itu berdosa itu. Kalau dia pun berdoa juga kayak gitu sama kita, ya sama-sama matilah. Ya kan? Suami mendoakan kita cepat mati, istri mendoakan suami cepat mati. Ya dua-dua mati. Suami istri mati, anak menderita. Jadi bukan itu solusi ya. Solusinya adalah dua-dua bertobat. Kalau tahu sifat istri nggak bagus seperti itu, suami dulu bertobat. Aku nggak suka kali tabiat begitu, bertobatlah aku. Istrinya yang dia suka nggak suka seperti itu, dia yang bertobat. Suaminya yang tidak suka, dia yang bertobat. Akhirnya dua-dua jadi bertobat. Maka rumah tangga menjadi bahagia. Bukan cerai solusinya. Cerai, kawin lagi lebih parah. Karena melanggar firman Tuhan. Seringkali iblis bilang, ya kawin aja kau, tinggalkan itu. Nanti kalau kau kawin lagi, kau dapat lebih baik. Apanya yang lebih baik? Gak akan ada orang lebih baik kalau melanggar firman. Siapa yang melanggar firman, melanggar ketetapan akan lebih buruk keadaannya. Gak pernah Tuhan katakan keadaanmu lebih baik. Enggak. Pasti hatinya pun gak tenang ya. Karena ada pemberontakan, ada perlawanan terhadap firman Tuhan. Jadi apa dasar kita dulu berumah tangga? Kan bukan berdasarkan cinta kasih Tuhan kan. Berdasarkan cinta kita. Karena cinta kasih Tuhan pun belum dialami. Maka kita memilih pasangan kita adalah berdasarkan cinta kita. Benar ya? Berapa orang istri memilih suaminya dulu berdasarkan cinta? Silakan angkat tangannya. Berdasarkan cinta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, berdasarkan cinta. Oke. Kaum bapak, berapa orang memilih istri berdasarkan cinta? 1, 2, 3, 4, ya banyak juga. Oke. Berdasarkan cinta. Berarti kalau kita yang memilih, kan kita nggak dijodohkan. Itu artinya berdasarkan cinta tanpa dijodohkan. Yang dijodohkan itu cinta nggak cinta jadilah, itu jodoh. Tapi kalau kita pilih karena kita mencintai dia, maka seperti apapun dia sekarang di hadapan kita, haruslah bangun cinta. Dulu jatuh cinta, sekarang bangun cinta. Ya, dulu jatuh, sekarang bangun ya. Gak ada lagi jatuh. Kalau masa pacaran yang jatuh, tapi masa berumah tangga membangun. Maka dikatakan membangun rumah tangga. Kalau pacaran jatuh cinta. Gak ada dibilang berumah tangga jatuh cinta. Membangun rumah tangga bersama. Cinta gak cinta lagi bangun. Ya, ya. Gak suka lagi aku lihat dia karena sudah semakin tua. Bangun. Gak suka lagi aku lihat wajahnya udah banyak kali jerawatnya. Bangun. Ya. Itu namanya membangun, bukan jatuh cinta. Kalau jatuh cinta itu sebentar. Membangun cinta itu selamanya. Oke, setuju ya? Amin. Ya. Membangun cinta itu selamanya. Jatuh cinta itu sebentar. Karena waktu dia cantik, waktu gadis kan mulus wajahnya. Sesudah ibu-ibu, apalagi sudah melahirkan.
Kan berubah. Kan gak mungkin jatuh cinta terus ya. Udah berubah dia. Tadi perutnya kempes, sekarang perutnya besar. Lemaknya tambah kan gitu ya. Tadi merangkulnya dia enak, sekarang wah. Susah kali jalan samamu, kayak lembu. Ya, itu perubahan pasti terjadi ya. Gak mungkin tetap seperti dulu. Kita dulu anak-anak, ya sekarang sudah tua. Mana bisa tetap jadi anak-anak dan remaja. Karena itu, siapa yang sudah berumah tangga, bangunlah rumah tangganya. Sebagaimana pasangan kita ada, itulah kita bangun. Jangan lirik pasangan orang. Pasangan orang milik orang. Pasangan kita lah pasangan kita ya. Milik orang kok diingini. Siapa mengingini milik orang lain adalah dosa. Jadi gak usah lirik-lirik. Walaupun lebih cantik istri orang, ya gak usah lirik. Oh, itu ciptaan Tuhan, gitu aja ya. Terima kasih Tuhan, ciptaanmu indah-indah di bumi ini. Biarlah semua memuliakan Engkau. Jadi saudara-saudara, apa dasar kita bertindak? Harus jelas. Apa dasar kita bertindak sehari-hari? Misalnya kita beribadah. Kalau bukan berdasarkan Kristus kita datang beribadah, berat. Tapi karena kasih kita kepada Dia, karena Dia sudah mengasihi kita, ringan. Aku datang karena Tuhan mengasihi aku. Aku beribadah karena Dia mau bersekutu dengan aku. Tuhan kita kan menjadi teman persekutuannya ya. Kan gak pernah dipilihnya hewan jadi teman persekutuannya. Enggak. Hewan itu diciptakan Tuhan untuk kita. Maka kita bisa potong ayam, potong kambing, potong lele ya. Semua itu diciptakan untuk kita. Tapi manusia kan gak pernah dipotong. Hari ini kita kelaparan, anak siapa kita potong? Kan gak ada. Gak ada. Karena manusia bukan untuk dipotong. Manusia dicipta untuk bersekutu dengan pencipta. Itulah harga kita. Kita tinggi derajatnya. Derajat manusia lebih tinggi dari semua ciptaan yang lain. Kita dipanggil untuk bersekutu dengan Allah. Jadi kita bersyukur ya, diberi waktu, diberi kesempatan hari Minggu bisa beribadah. Syukuri itu. Coba kalau nggak ada waktu beribadah, untuk apa kita hidup? Kita hidup hanya untuk bekerja dari pagi sampai malam, dari Senin sampai Minggu, demikian terus menerus sampai kita mati. Tidak ada persekutuan dengan Allah. Betapa beratnya hidup ini. Maka hargailah. Kalau Tuhan berikan kesempatan bagi kita. Tuhan aturkan waktu beribadah bagi kita. 1 hari dalam 7 hari. Hanya 6 hari kita bekerja. Hanya 1 untuk Tuhan. Itu pun mau kita borong semua. Berarti bukan berdasarkan kasih Tuhan kita bertindak. Kalau berdasarkan Tuhan kita bertindak, maka apa yang kita lakukan ini berkenan bagi Dia, memuliakan Dia, menyenangkan hatinya, dan kita menerima upahnya. Jadi orang yang berdasarkan kasih Tuhan dia datang beribadah, pasti dia bersukacita. Pulang beribadah lebih bersukacita. Bisa bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan sesama. Kalau bersekutu dengan Allah kan bisa sendiri baca Alkitab gitu ya. Tapi dengan sesama, kapan kita ketemu? Kapan kita jumpa? Kan dalam waktu ibadah ini. Di situ kita bersekutu satu dengan yang lain. Sama-sama menghadap hadirat Tuhan. Sama-sama memuji Tuhan. Jadi kalau 1 hari aja kita nggak sempat, berarti kita nggak menghargai kasih Tuhan. Tenaga kita dari Dia. Pikiran kita dari Dia. Waktu kita dari Dia. Kesempatan yang ada dari Dia, mari kita pakai berdasarkan kasih-Nya. Kalau kamu melakukan segala sesuatu oleh karena namaku, kamu melakukannya untuk aku. Itu tidak sia-sia. Kamu akan menerima upahnya. Ketika kita memberi persembahan berdasarkan apa? Jangan-jangan kita memberi berdasarkan tetangga sebelah. Nanti sebelah melihat aku nggak kasih persembahan, jadi kasihlah.
Bukan berdasarkan aku mengasihi Tuhan, aku memuji Dia, aku bersyukur kepadanya karena Dia yang beri ini, maka aku memberi kepadanya. Itu artinya, oleh karena Dia aku memberi, bukan oleh karena sebelah-sebelahku. Oleh karena Dia aku bekerja, bukan karena oleh orang lain. Kalau karena orang lain kita bekerja, berat. Kalau karena Tuhan kita bekerja, ringan. Pekerjaan apapun itu, nyapu sekalipun, nyusun kursi sekalipun, itu menjadi ringan kalau berdasarkan kita mengasihi Dia, berdasarkan kita mencintai Tuhan. Apa yang bisa kubuat? Hanya ini yang bisa kulakukan. Tuhan, aku perbuat bagimu. Bukan berdasarkan orang itu aku melakukan ini, bukan berdasarkan jadwalku aku kerjakan ini. Kalau hanya karena jadwal, berat. Tapi kalau karena kasih kepada Tuhan, ringan. Contohnya, kenapa kita walaupun bangun pagi, harus bangun pagi untuk jualan, bangun pagi belanja, masak, dan semuanya nyuci, gosok, ngepel, semua kita kerjakan. Apa dasarnya? Kasih kepada anak. Nanti gak ada baju sekolahnya, maka aku harus bangun pagi, gosok, nyuci, dan sebagainya. Ini artinya apa? Yang mendorong kita melakukan itu adalah kasih kita kepada anak kita. Lalu mana yang lebih kita kasihi? Kepada anak kita rela bangun cepat. Kepada Tuhan, apakah kita lebih mengasihi Tuhan daripada anak-anak kita? Kepada anak kita, kita rela berkorban. Apakah kita mengasihi Tuhan, rela berkorban? Itu yang dimaksud di dalam ayat terakhir tadi, bahwa barang siapa menyambut aku, barang siapa memberi air secangkir saja, karena dia pengikutku, ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara tahu ada orang pernah berhenti merokok. Dasarnya bukan karena dia percaya Tuhan, dasarnya bukan karena dia mengasihi Tuhan, tapi dasarnya dia berhenti merokok karena dia sudah batuk-batuk. Jadi dokter larang, kamu sudah batuk, kena parumu, berhentilah merokok. Baru dia berhenti. Itu bukan berdasarkan kasih Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ini punya dasar. Ada dasarnya kita lakukan, kita kerjakan. Tapi kalau segala sesuatu yang kita kerjakan bukan berdasarkan kasih Tuhan, apa upahnya? Kalau berdasarkan cinta kasih Tuhan kita melakukan sekecil apapun, kita tidak kehilangan upah kita. Ketika kita beribadah, kita akan berbahagia karena ada persekutuan dengan Tuhan. Ketika baca Alkitab, kita akan senang karena mendengar suara Allah kita. Ketika kita berdoa, kita akan bersuka cita karena kita punya hubungan dengan Allah. Hubungan komunikasi dua arah. Melalui firman-Nya kita dengar Dia, melalui doa kita sampaikan permohonan kita. Ini namanya dua arah. Berarti kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Sehingga senang baca Alkitab dan senang berdoa kapan saja. Kalau anak kita ngomong hanya waktu dia butuh uang sekolah, lalu hari-hari sehari, Senin, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu dia nggak ngomong-ngomong dengan kita. Tapi pas mau bayar uang sekolahnya, Mak, uang sekolahku. Menurut saudara gimana dia tuh? Gimana hati kita? Dia nggak mau ngomong dengan kita. Diam aja. Tapi pas dia butuh baru, Mak, uang sekolahku. Ini anak yang kurang asam gitu ya. Perlu kasih asam banyak-banyak. Kan gitu. Nah kalau kita juga begitu terhadap Allah. Waktu kita perlu aja baru kita komunikasi. Saat kita nggak perlu kita diam aja. Pekerjaan kita aja yang kita kerjakan, suka kita aja yang kita buat, pasti kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Maka hari ini
Berpihak kepada Allah, hati yang berpihak itu artinya adalah aku melakukan segala sesuatu ini oleh karena Dia. Itu berpihak. Keberpihakan kita kepada Allah, mengerjakan segala sesuatu itu berdasarkan kasih Allah, maka kita melakukannya dengan senang hati, dengan ringan, dengan rela, tanpa terpaksa. Ini masih banyak merasa terpaksa ya waktu dijadwalkan. Hari ini jadwal ibu-ibu. Aduh, aku tadi mau cepat pulang loh, gosokanku belum selesai. Hari ini golongan bapak-bapak. Waduh, tadi aku udah janji di sana. Pikiran, perhatian lebih keluar daripada kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu dasarnya apa? Kalau berdasarkan, karena aku pengurus, iyalah, aku kerjakanlah tugasku. Makanya maunya cepat selesai pengurus ini, biar aku nggak kerja lagi. Berarti hanya karena nama. Berkenankah bagi Tuhan? Tidak. Aku bekerja karena aku mencintai Dia. Karena Dia sudah mencintai aku. Itu dasar yang benar. Baru kita akan menerima upah. Tapi karena hanya ditugaskan, baru kita kerja, itu terpaksa namanya. Itu tugas terpaksa. Kalau tugas terpaksa hasilnya pun gak baik. Tapi kalau tugas karena kasih, hasilnya pasti baik. Kalau kita mengasihi, kita bekerja. Kalau kita mengasihi, kita bertindak. Maka hasil baik, upah pun menanti. Kalau karena terpaksa kita bekerja, apa sih upah yang kita terima? Kalau karena terpaksa. Jadi saudara-saudara ingat. Hatiku berpihak ketika aku mengerjakan segala sesuatu itu berdasarkan Kristus. Bukan berdasarkan siapapun. Bukan melihat teman-teman. Tapi melihat kepada Kristus. Kristus rela korbankan nyawanya untuk aku. Apa sih balasanku yang setimpal yang bisa aku buat untuk Dia? Nggak ada. Apapun kita buat nggak ada balasan yang setimpal. Jadi nggak ada istilah terlalu besar, terlalu berat yang kukerjakan untuk Dia. Tidak ada. Terlalu banyak tugasku. Tidak ada. Semua oleh karena kasih karunia Allah. Aku bisa seperti ini pun oleh karena kasih-Nya. Aku dilayakkan melayani Dia pun karena kasih-Nya. Aku dipercayakan juga karena kasih-Nya. Jadi semua karena kasih-Nya. Semua karena anugerah-Nya diberikannya pada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita jika kita dipakainya. Jadi kalau kita dipakai itu anugerah. Pakaikanlah dengan segenap hati, dengan segenap tenaga, segenap pikiran, kekuatan yang ada. Maksimalkan untuk melayani Dia. Karena itu anugerah. Kalau namanya anugerah itu pemberian Allah. Dari Allah untuk Allah. Bukan kekuatan kita. Bukan karena kelebihan, kebolehan kita. Tapi kalau aku dipercaya, aku bertanggung jawab untuk mengerjakan sebagaimana yang Tuhan berikan. Jadi ada 2 poin penting yang perlu kita ingat. Pertama, dari golongan manapun kita bisa menerima kasih Tuhan. Bukan hanya golongan rohaniawan, golongan orang Yahudi, bangsa pilihan, tidak. Semua manusia di muka bumi, golongan manapun kita, sejahat apapun kita, Tuhan datang untuk kita. Tuhan mau mengampuni kita ketika hati kita berpihak kepada Dia. Jadi dari mana saja pun kita, Tuhan mau mengampuni. Yang kedua, sekecil apapun yang kita buat, kalau berdasarkan nama Kristus, kita akan menerima upah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami tahu segala sesuatu yang kami kerjakan harus berdasarkan Engkau sendiri. Secangkir air pun akan ada upahnya kalau kami memberikan berdasarkan Kristus. Kalau seseorang itu pengikut-Mu, apapun yang kami perbuat untuk Dia, kami melakukannya untuk Tuhan.
Demikian juga dengan kami. Walaupun kami bukan bangsa pilihan, tetapi kami dipilih, diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk memanggil semua manusia. Dari golongan manapun Tuhan mau mengasihani kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah hati kami, pikiran kami, supaya firman ini tersimpan dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.